Halo adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa bad day? Misalnya, baru bangun tidur, kaki tersandung, mau main malah hujan, atau sudah belajar tapi nilai tetap jelek. Rasanya kesel ya, seolah-olah Tuhan itu jauh. Nah, hari ini kita mau belajar dari 4 orang pahlawan tanpa nama di Alkitab yang menunjukkan bahwa iman itu bukan cuma saat kita senang, tapi justru saat keadaan lagi gak oke, kita percaya Yesus sanggup menolong. Yuk, kita masuk ke mesin waktu. Oke, adik-adik, sekarang semuanya tutup mata. Sudah tutup mata semua? Atau nggak bisa lihat nih? Oke, bayangkan kita sedang ada di Kapernaum. Panas, kayak debu, bau keringat. Aduh. Nah, di kota Kapernaum itu ada rumah yang udah penuh sesak. Yesus ada di dalam sana. Karena Yesus waktu itu terkenal banget nih adik-adik, viral gitu kan. Karena banyak orang tahu dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi ketika ada info Yesus mau lewat di Kapernaum, orang-orang jadi datang tuh dari mana aja mau ketemu Yesus. Nah, waktu di kota Kapernaum ini, Yesus tuh memang viral banget lah, terkenal. Jadi semua orang datang pengen lihat Yesus. Sampai sesak banget adik-adik, ramai sekali. Orang gak bisa masuk untuk melihat Yesus. Di kota itu ada seorang pria yang lumpuh dan gak bisa jalan. Nah, ternyata adik-adik itu punya 4 best friend yang gak pernah nyerah sama keadaan. Nah, mereka juga punya ide yang gila dan nekat banget. Mereka bongkar atap rumah, lalu turunin temannya dari atas, tepat di depan Tuhan Yesus. Kemudian, mereka nih gak nyerah juga. Nah, mereka udah tahu kok rumah penuh sesek. Nah, makanya mereka cari akal nih adik-adik. Oh, lewat atap rumah aja ya? Nah, tapi Tuhan Yesus juga gak marah waktu lihat atap rumahnya itu rusak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lihat hati mereka. Oh, mereka tuh kepengen nih nurunin temannya yang lumpuh biar bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka nih, Tuhan Yesus nyembuhin temannya yang lumpuh itu. Adik-adik, lihat botol ini. Botol ini ibarat diri kita yang lagi kurang. Mungkin nih, kita lagi kurang berani, kurang pintar, atau kita lagi sedih, kurang sukacita, kurang happy gitu. Tahu nggak sih, banyak orang yang suka bilang begini, kamu tuh kurang pintar kamu mah, kamu kurang cakep, aduh, kamu apa lagi nih, kamu nggak bisa bantu orang. Tapi kalau yang namanya iman itu berbeda loh. 4 sahabat tadi benar-benar memberikan tenaga mereka yang sisanya udah tinggal sedikit. Ya iyalah, adik-adik bisa bayangin kan, mereka tuh pasti capek banget. Belum lagi mesti menghadapi resiko kalau gagal gak ketemu Yesus. Atau mungkin dimarah-marahin orang lagi. Atau disuruh ganti rugi, udah ngerusak atapnya rumah orang. Tapi mereka ini percaya adik-adik, mereka punya iman yang besar banget ke Tuhan Yesus. Mereka pikir Yesus pasti nih mau menyembuhkan temennya yang lumpuh. Dan pasti Yesus bisa. Waktu mereka punya iman kayak gitu ya nih adik-adik, kakak yakin nih tenaga mereka tiba-tiba full lagi, penuh energi. Sama seperti botol ini ya. Biarpun bocor, airnya udah sisa dikit banget, tapi kalau kita bawa ke sumber air, yaitu Yesus, airnya akan tetap penuh. Nih kayak gini. Selama kita punya iman atau percaya Tuhan Yesus, semua kekurangan diri kita bisa Tuhan ubah untuk memberkati orang lain.
Jadi kita bisa kok tetap berbagi. Kita bisa kok belajar menolong, meskipun kita sendiri lagi nggak baik-baik aja. Jadi, gimana sih contohnya tetap percaya Tuhan, punya iman waktu lagi gak baik-baik aja? Gini nih, saat sakit, kamu gak cuma nangis, tapi kamu berdoa. Tuhan Yesus, aku sakit, tapi aku percaya Engkau menjaga aku. Itu namanya iman saat keadaan tidak baik-baik saja. Saat dimusuhin sama temen, rasanya tuh sedih banget. Nah, tapi kamu memilih untuk tersenyum karena kita percaya Tuhan pasti bisa membela kita. Wih, keren. Kalau kita bisa kayak gitu, itu namanya kita sedang menjebol atap kesedihan kamu untuk ketemu Yesus. Jadi, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu melihat iman kita. Tuhan melihat seberapa besar kita percaya akan kuasanya, baik kita pas lagi happy atau lagi keadaan yang gak baik-baik aja. Ingat ya, Tuhan Yesus itu gak cari anak yang hidupnya sempurna tanpa masalah, tapi Dia cari anak yang mau datang kepadanya nembus atap doa saat lagi senang atau lagi gak baik-baik aja. Sekarang, semua ikuti kakak ya. My faith is strong even in bad days. Oke adik-adik, sekarang kita mulai berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik kepada kami Tuhan. Kau selalu memberkati kami dan lindungi kami Tuhan. Tuhan tolong supaya kami tetap bisa membantu orang walaupun keadaan kami sendiri juga tidak lagi baik-baik saja Tuhan, tapi Engkau selalu berada di kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami keberanian untuk mengatasi rasa takut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadilah namamu, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Jesus loves me. Yes, Jesus loves everyone. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me still today, walking with me on my way, wanting as a friend to give light and love to all who live.